sejuta tantangan, diriku akan tetap mohon kepada Ilahi. Waktu tiada pernah memungkinkan, akan terus berlari. Harapanku takkan pernah mati, masa depan kan ku miliki. Akan ku hadapi, akan ku arungi dengan kekuatan yang tiada tertandingi. Tabahkan hati dan selalu memohon kepada Ilahi. Waktu takkan pernah menanti, kakiku akan terus berlari. Harapanku takkan pernah mati, masa depan kan ku miliki. Masa depan ku miliki. Pemirsa, kita sambut pembawa acara malam ini, Dina Zakaria. Pemirsa, senang sekali saya Tina Zakaria bisa bersama Anda tentunya dalam acara Penghuni Terakhir 2 Ekstradisi. Sebelumnya saya ingin cek dulu semangat yang ada di studio penonton ya. Mana dukungan Anda untuk para penghuni yang masih tersisa? Kurang meriah, sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Sebelah belakang saya. Ya, pemirsa, 6 minggu sudah mereka melewati hari-hari mereka di rumah petir, baik dalam suka maupun duka. Dan tiap minggunya, seperti yang Anda saksikan, bahwa pasti mereka semua penghuni yang tersisa sedih atau kecewa karena ada salah satu penghuni yang terekstradisi. Namun sekaligus juga pastinya lega karena itu berarti bahwa satu lawan mereka untuk mendapatkan rumah senilai 1,4 miliar rupiah berkurang sudah. Yang pasti pemirsa, selama 2 jam ke depan inilah penghuni terakhir 2. Memang kali ini para penghuni yang tersisa agak sedikit berbeda karena dandanan mereka ala-ala 60s ya. Tepuk tangan untuk mereka. Saya yakin sekali pemirsa bahwa masing-masing dari Anda pasti memiliki favoritnya sendiri. Dan kalau Anda tidak menginginkan penghuni favorit Anda terekstradisi pada malam ini, SMS sebanyak-banyaknya ke 9669, ketik PT spasi baru kemudian nama penghuni favorit Anda. Atau Anda juga bisa telepon ke premium call di 0809 101 0809. Dan pemirsa Anda juga masih bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui fax di 791 90948. Sekali lagi saya ulang. Untuk faxnya adalah 791900948. Dan di akhir acara akan kami umumkan 10 orang pemenang untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Dan juga Anda mempunyai kesempatan untuk memenangkan 6 unit motor, 6 buah handphone, dan hadiah lainnya senilai total ratusan juta rupiah. Iya, pemirsa, langsung saja pada malam hari ini saya akan perkenalkan Dewan Juri. Dan mereka adalah Mas Helmi Yahya, Mbak Monica Desideria, dan Kang Miin. Selamat malam Dewan Juri. Malam. Saya yakin sekali pemirsa pasti Anda penasaran kira-kira pertanyaan apa lagi yang akan diajukan oleh Dewan Juri malam hari ini kepada para penghuni yang tersisa. Iya, baiklah pemirsa, untuk saat ini saya akan kembali mengajak Anda untuk ke minggu lalu. Minggu lalu ada satu penghuni yang duduk di kursi calon terekstradisi.
Namun pada hari Senin, posisinya melejit sekali, bahkan ada di posisi paling puncak berdasarkan polling dari Anda, SMS maupun premium call. Dan ternyata dia langsung menjadi bos minggu ini. Langsung saja kita sambut Diana. Di rumah petir ku temui gadis manis putri anak Bang Helmi. Cantik dan manis menawan hati, Diana namanya manja sekali. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, bunga yang merah dan indah ini tanda cinta kasih untuk bunga dan indah yang merah ini tanda cinta kasih untuk. Tepuk tangan untuk Edu. Terima kasih Edu, Anda bisa kembali ke tabung. Saya agak bingung pemirsa ya, kalau dari minggu ke minggu Kang Purwa selalu ingin menjadi ayah dari Diana. Kali ini lewat lagunya Edu, Mas Helmi Yahya jadi bapaknya Diana ya, putri dari Helmi Yahya. Jadi sebenarnya kamu anak siapa sih? Ya, dua-duanya juga boleh. Amin. Amin ya. Yang jelas yang cemburu Purwa. Saingan. Oke, Diana, Anda sudah berkali-kali menjadi kandidat bos. Berkali-kali gagal. Baru minggu ini Anda menjadi bos, ya. Adakah sesuatu yang merubah Anda saat Anda menjalani posisi sebagai bos? Aku kan sensitif gitu sebenarnya. Cuman pas lagi jadi bos gitu, kalau pas ada orang kesel atau apa ngoceh, biasanya aku pikirin omongan itu dan masukin ke hati. Kali ini aku bisa atasin dan aku nggak pikirin itu karena aku pikir itu omongan orang marah. Ternyata Diana mendapatkan pelajaran setelah menjadi bos minggu ini. Tepuk tangan untuk Diana. Silakan menempati tempatnya Diana. Dan nanti pada akhir acara Diana akan menyelamatkan satu di antara 3 calon terekstradisi. Satu posisi lain selain bos yang sangat diincar oleh para penghuni, yaitu posisi pemegang kunci. Semua orang menginginkan posisi tersebut, namun tidak semua berhasil karena dibutuhkan konsentrasi, ketekunan, dan kepercayaan diri. Langsung saja kita sambut pemegang kunci minggu ini, Shirley. Shirley, Ya. Anda harus mengambil amplop yang ada di Dewan Juri dan amplop itu berisi 3 posisi paling bawah. Silakan diambil. Oke Shirley, Anda luar biasa 4 kali lolos dari ekstradisi dan sekarang Anda menjadi pemegang kunci. Minimal Anda akan bertahan sampai minggu depan ya. Oke, jangan dibuka dulu, silakan kembali. Silakan kembali menempati podium Shirley. Sekali lagi pemirsa, untuk hasil polling dari SMS maupun premium call itu selalu berubah-ubah. Sesaat lagi Shirley akan membacakan polling dari Anda baik SMS maupun premium call. Siapa yang menempati 3 posisi paling bawah? Siap Shirley? Siap. Tentunya setelah yang berikut ini. Oke. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Dan seperti yang saya katakan di awal bahwa Shirley akan membacakan posisi 3 paling bawah berdasarkan polling Anda untuk sementara. Silakan Shirley, dan sekali lagi untuk para penghuni yang di dalam tabung, jika nama Anda disebutkan silahkan menempati kursi yang tersedia. Hasil polling SMS dan premium call 3 terbawah. Posisi 9, wakil dari Denpasar, Gobin, dengan 6,87%. Posisi selanjutnya, perwakilan dari Bandung dengan 6,14%, Pak Ade.
Nomor 11. Dia seorang wanita yang sangat kocak dan lucu. Perwakilan dari Surabaya, Mbak Catur dengan 6,3. Ya, inilah pemirsa untuk posisi 3 terbawah berdasarkan polling SMS dan juga premium call dari Anda untuk sementara. Karena setiap saat bisa akan terus berubah. Untuk itu jangan lupa dukung mereka sebanyak-banyaknya melalui SMS maupun premium call. Shirley, tugas Anda belum selesai karena Anda masih harus menjawab satu pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Oke, Shirley, seperti yang saya katakan tadi, 4 kali kamu lolos dari ekstradisi. Dan hari ini kamu menjadi seorang pengambil keputusan. Dan ada berapa banyak sekali fax yang masuk ke kita mempertanyakan tentang take and give. Apakah Anda akan melaksanakan apa yang Anda katakan take and give, dalam arti Anda akan menyelamatkan orang yang pernah menyelamatkan Anda? Di sini saya tekankan dan jelaskan bahwasanya menurut saya take and give sangat luas sekali maknanya. Take and give menurut Shirley adalah Shirley akan memberikan apa yang terbaik untuk orang tersebut. Gitu. Terus banyak sekali fax yang mempertanyakan kenapa? Karena setelah Anda menjadi seorang pegang kunci yang notabene pengambil keputusan, sikap Anda berubah, Anda banyak bicara dan terutama pada saat Anda menuding-nuding Ivan, itu banyak sekali yang ditanyakan dalam fax. Anda bisa menjelaskan? Wajar ya, saya sebagai manusia, setiap harinya akan terjadi perubahan, mau yang arah ke lebih baik ataupun lebih buruk. Tapi saya rasa bukan saya terlalu banyak bicara, tapi di sini saya tegaskan, saudara Ivan sendiri yang membuat kericuhan antara saya dengan dia. Kalau Shirley tidak dipancing duluan, Shirley tidak akan terpancing. Anda jual, kami beli gitu. Oke. That's not take and give. Oke, cukup Dewan Juri. Cukup. Yang lain? Terima kasih. Namun satu lagi pertanyaan dari saya. Oh, oke. Shirley, untuk sementara yang menempati 3 posisi paling bawah adalah Gobin, Mang Ade, dan juga Catur. Seandainya di akhir acara posisi tidak berubah, Anda harus jawab pertanyaan saya. Siapakah yang akan Anda ekstradisi? Sebutkan satu nama. Yang pasti di sini salah satu dari mereka akan saya ekstradisi. Tapi Nama, silakan. Sampai saat ini saya belum bisa berpikir siapa di antara Mohon mereka. maaf Shirley, sebutkan satu nama. Saya tidak bisa menyebutkan, cuman saya tegaskan Balik di sini. lagi ke pertanyaan saya Shirley. Sebutkan satu nama. Satu nama. Saya akan mencabut kunci bagi mereka orang yang tidak fight dan tidak mau berjuang di rumah petir. Shirley, juri sekarang menegaskan di pertanyaan Tina Zakaria, Anda harus menyebut nama. Saya pikir para penghuni di petir 2 lebih bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh juri maupun dari Tina Zakaria. Saya juga ingin membuat penonton di sini bertanya-tanya siapa yang akan saya ekstradisi. Oke, ya Anda sudah memperlihatkan bagaimana Anda ya, jutaan pemirsa akan melihat Anda karena fax sangat tidak menguntungkan untuk Anda, itu yang kita lihat di fax ya. Oke, terima kasih. Sepertinya dari melalui paksaan pun Shirley tidak memberikan jawabannya. Namun siapapun yang Shirley ekstradisi pada malam hari ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Inilah hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, berlokasi di tengah kota berhawa sejuk dan nyaman, lengkap dengan sarana dan prasarana bagi kebutuhan. Bogor Nirwana Residence mempersembahkan sebuah rumah bagi penghuni yang berhasil di rumah hunian. Rumah yang berarsitektur modern di daerah berbukit ini memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota besar. Dengan lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi, rumah 2 lantai ini memiliki berbagai ruangan, seperti 3 kamar tidur yang nyaman, sebuah ruang keluarga yang asri, serta ruang tamu yang siap menyambut kedatangan sang penghuni terakhir. Rumah ini dipersembahkan hanya bagi sang penghuni terakhir.
Itulah pemirsa hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. Terima kasih Shirley, Anda bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Shirley, sang pemegang kunci minggu ini. Sebelum saya panggilkan satu persatu penghuni yang akan ditanya oleh Dewan Juri, mana supporter yang datang dari Semarang? Mana pendukungnya Puput? Langsung saja kita panggilkan Puput. Selamat malam semua yang hadir di studio. Saya mohon semangatnya sekali lagi untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Dan selamat malam pula untuk seluruh pemirsa Antv di seluruh Indonesia. Untuk kakak saya yang sudah datang beruang kutub, om saya. Selamat malam, Mas Gugun Gondrong, Bule, dan Mbak Wati. Selamat malam Dewan Juri. Malam Puput. Malam. Oke, saya akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya pertama dengan Anda. Di kanan saya ada senior saya Miing, dan di kiri saya juga senior saya Monica Desideria. Selamat malam Mbak. Agak kaget dia bilang saya bilang senior. Oke, Put, minggu ini tim Anda kalah dalam satu permainan yang mestinya bisa Anda menangkan. Ada unsur kesengajaan nggak sih? Karena orang melihat begitu kalah Anda tidak terlalu menyesal gitu ya nampaknya. Games yang mana tuh Mas? Yang Antar kelompok. sebenarnya kita biasalah ya, dalam satu permainan ada yang kalah dan ada yang menang. Bukan satu unsur kesengajaan, cuman mungkin ya itulah ekspresi saya gitu loh. Bukannya tidak menyesal. Semua orang yang kalah dalam permainan pasti menyesal. Tapi kalau kita larut dalam penyesalan terus. Ya itu yang dipertanyakan orang. Ini adalah permainan kelompok yang kalau Anda kalah bukan Anda saja yang merasakan, tetapi juga ke yang lain gitu. Apakah Puput merasa bahwa Puput yang menjadi penyebab kekalahan? Malah ada yang bertanya, apakah jangan-jangan nih ada unsur kesengajaan Anda mengalah? Enggak. Kalau enggak kita lihat dulu cuplikan berikutnya, silakan. Ya. Cuma ada satu hal yang perlu gue lurusin di sini. Terserah ya, mau dinilai apa, tapi gue ngelurusin satu hal aja. Kemarin tuh waktu tim game untuk logistik itu kan dibagi ya, dibagi untuk pembagian makanan kan. Gue sama Shirley itu sepakat gitu loh, itu sepakat banget tuh. Kita nggak mau salah satu kelompok itu kalah sampai nggak dapat makanan sama sekali. Kita nggak mau kayak gitu. Dan hasilnya seperti gue bilang sekarang gitu loh. Yang nggak enak ya rasanya ada satu nggak enak rasanya ada satu borok di badan kita gitu loh. Ya sih bisa mungkin sih gue sembuhin borok itu kalau bisa. Tapi kalau misalnya borok itu jadi tumor dan nggak bisa dibuang, gue mesti potong kan anggota tubuh gue yang lain gitu loh. Walaupun sempat terpikir sama gue bahwa dia jadi seorang pengkhianat gitu loh. Sempat terpikir seperti itu. Cuma ya mungkin memang sudah seperti itu. Setelah gue selidiki, setelah gue pahamin, sesudah gue mengadakan investigasi ya sama anak buah gue dan kelompok lawan, gue ketemu yang nggak sportif di kelompok gue itu Puput. Ya Bud. Oke. Komen silakan. Saya nggak bisa komen apa-apa kalau penilaian dia tentang saya seperti itu. Cuman untuk membuktikan suatu hal kita nggak perlu ngomong banyak kok. Biarkan waktu yang menentukan siapakah itu dan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu tidak perlu saya keluarkan bahwa saya benar atau saya salah, tidak perlu, tapi hanya waktu yang akan menentukan nanti. Oke. Cukup Dewan Juri? Ada lagi? Ada yang mau tambah? Silakan. Monde, cukup. Ya, Pak Ming. Monica? Enggak. Saya mungkin tidak perlu dipertanyakan, cuma penasaran aja Puput. Kamu tadi buru-buru itu rambutnya nggak disisir? Iya Mas, gak ada sisir. Nggak ada sisir, tapi oke kok kayak Indian. Cuma pertanyaan tadi dari yang di atas, kamu nggak merasa bersalah menjadi satu penyebab dari tim yang kalah itu, merasa bersalah bahwa saya adalah penyebab kekalahan itu?
Oke, merasa bersalah atau tidak merasa bersalah itu adalah bagian dari satu permainan gitu loh. Apalagi itu satu kelompok gitu loh. Cobalah bila Anda menjadi satu dari kelompok itu dan tiba-tiba Anda membuat satu kesalahan, bagaimana rasanya? Itu saya kembalikan kepada orang yang bersangkutan. Put, it's not only the game. Ya, dalam sebuah kelompok, kalau ada satu yang merasa melakukan kesalahan, saya pikir sangat bijak kalau kita minta maaf dengan teman-teman yang lain. Itu dari saya loh. Okay. It's not just a game. Ya, kita belajar value sesuatu. Kalau kita mungkin merasa, kadang-kadang ada orang yang tidak merasa salah pun adalah lebih baik untuk sorry kalau saya sebagai penyebab kalah. It's not only the game ya. Oke, Thank you. satu hal bahwa saya sudah meminta maaf pada saat itu terjadi. Saya sudah minta maaf. Mungkin dari kejadian itu tidak ditayangkan ya. Waktu saya minta maaf. Puput, waktu Anda sudah habis. Oke, saya terima Maaf kasih sekali, sudah sekali habis. untuk yang tidak di Bekasi buat bonekanya. Saya suka warna putih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Puput dari Semarang. Ya, baiklah pemirsa, saat ini saya akan membacakan kembali untuk 3 posisi paling bawah berdasarkan SMS dan juga premium call dari Anda. Namun sebelumnya Anda bisa lihat untuk saat ini yang duduk di kursi yang ada di sisi kanan saya, Mang Ade dan Catur memiliki kesamaan. Bukan dari badan, ya saya tidak berbicara mengenai fisik. Namun mengenai pakaian mereka hampir mirip, rambut mereka hampir mirip. Untuk itu, mereka tetap di kursi tersebut. Sementara untuk Gobin, silakan masuk kembali ke tabung. Karena Mang Ade tetap di posisi 10 dengan 6,49% dan Catur tetap ada di posisi 11 dengan 6,26%. Sementara untuk posisi ke-9, bukan ke-9 ya, betul, posisi ke-9 masih di 3 terbawah dengan 6,94% ditempati oleh Atma. Atma minggu lalu juga duduk di kursi tersebut namun tidak di akhir acara. Untuk itu pemirsa, berkali-kali kami ingatkan untuk dukung mereka sebanyak-banyaknya di SMS 9669 atau premium call di 0809 101 0809. Dan tentunya pemirsa kami akan balik lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan Penghuni Terakhir 2 Ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Hadir di studio para penghuni yang sudah terekstradisi, ada Wati, tepuk tangan untuk Wati, Bule, ada Gugun Gondrong yang belum terekstradisi, juga ada dari Petir 1 Mami Pur, selamat malam Mami Pur, ada juga Elisa dan Adri. Iya, Juli juga ada, mana Juli? Iya, nyelip ya, iya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk fax ke 791900948 untuk melayangkan pertanyaan Anda yang akan diajukan ke para penghuni dan SMS di 9669 dengan format ketik PT spasi baru kemudian pertanyaan Anda. Sementara untuk pertanyaan yang paling bagus akan kami bacakan pada minggu depan. Selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal Jakarta. Kita sambut Adit. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Jakarta, rekan-rekan aviation, rekan-rekan wartawan. Selamat malam semuanya. Saya ingin mengatakan satu hal. Saya akan sabar menghadapi tanggapan Anda terhadap diri saya. Anda boleh mencaci maki saya, Anda boleh mengacukan jari tengah Anda terhadap saya. Saya akan menerimanya dengan lapang dada. Tapi satu hal yang saya minta, tetap bantu mereka yang ingin bersekolah. Karena ingat, anak-anak adalah masa depan kita. Iya. Adit. Ya, selamat malam Dewan Juri. Selamat malam Adit, selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Adit, ini banyak fax yang masuk, baik dukungan maupun cacian seperti kamu sampaikan tadi. Iya. Tapi sebelumnya nanti saya bacakan belakangan aja. Tadi saya lihat di screen tadi, apa Anda merasa bahwa kekalahan dari kelompok apa itu? Okay. Dari pernyataan Anda tadi, sepertinya kamu sangat dirugikan oleh Puput ya. Apakah betul Anda bisa mengatakan bahwa Puput adalah pengkhianat?
Ya, pada satu game pembagian logistik. Sekali lagi saya mengatakan bahwa saya selalu ingin konsisten dengan kata-kata saya. Jadi di sini saya mengatakan apa yang saya lihat, bukan apa yang saya rasa. Jadi saya mengadakan investigasi itu selama 1 minggu sesudah game tersebut. Maka saya berani mengatakan hal tersebut. Kenyataannya yang saya lihat memang seperti itu. Tujuan Puput, maaf Put, terserah Anda mau bilang apa. Saya bukan orang pendendam, tapi saya forgiven but not forgotten. Saya melihat Anda sengaja membuat konflik antara saya dengan Pak Ade dan Ivan. Terima kasih. Oh begitu ya. Jadi lagi-lagi soal logistik. Tapi kalau soal logistik saya kira bukan Puput aja, di mana-mana main potong aja kok. Ya. Di negeri kita kan jangankan soal logistik yang begitu, JPS aja diembat. Ini Put, ada fact sebelum saya pertanyaan yang berikutnya. Ini apa namanya? Kekalahan kelompok Anda minggu lalu itu adalah pelajaran berharga buat Anda katanya. Dan Anda layak terima. Ya, yang tidak mengenakan. Begitulah rasanya. Ini dari Siwi, Mahensi di Depok. Kemudian, tapi juga ada dukungan nih Put. Dari Putri. Siapa namanya? Adit? Iya. Enggak, dari Putri. Ini kenapa Anda begitu perhatian dengan anak jalanan? Saya jawab. Sebentar. Dan yang lain-lain, ini juga banyak yang mendukung Ivan dan siapa tadi, kecuali Adit. Di sini banyak hal yang memang memojokkan Anda, tapi juga banyak facts yang minggu ini kelihatannya mendukung Anda. Tapi pertanyaan saya adalah, selain tadi yang soal anak jalanan, tapi apa langkah kamu kalau besok sampai minggu depan kamu masih dengan Puput? Saya akan menerima segala kekurangan dan kelebihan Puput, karena yang saya benci bukan Puputnya, tapi apa yang dia lakukan. Jadi di sini maaf, saya punya alasan tertentu kenapa saya mengatakan hal tersebut. Satu hal yang menjadi prinsip saya adalah saya tidak bisa dipermainkan mengenai harga diri. Jadi hal itu akan membuat saya sangat tidak percaya pada seseorang. Maaf kalau saya mengatakan, sekali lagi mohon maaf untuk pendatang Puput, saya mengatakan sebenarnya walaupun darah saya sudah hitam untuk Puput, tapi saya tetap mendukung dia. Dan itu kenyataannya, kalian bisa lihat. Terima kasih Adit, waktu Anda sudah habis. Namun sebelumnya, untuk pendukungnya Adit mana? Iya, semuanya sudah hadir di studio untuk sama-sama merayakan ulang tahun Adit. Iya, selamat ulang tahun untuk Adit. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Adit. Anda bisa kembali ke tabung. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal kota sama dengan Adit, yaitu Jakarta. Kita sambut Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam buat pemirsa TV dimanapun Anda berada. Terima kasih buat keluarga saya yang udah datang. Ada tante, mama, papa, om. Buat teman-teman saya dari Teknik Kimiawi, terima kasih udah datang. Buat para dewan juri, selamat malam. Selamat malam Edu. Selamat malam Mbak Monika. Edu, kamu dekat dengan Adit. Sebenarnya kamu setuju tidak dengan statement Adit tentang Puput? Yang pertama saya ada setuju dan tidak setujunya. Mungkin kalau bisa dianalisa, sebenarnya waktu itu kan permainan kamper dengan sendok. Sebenarnya kalau kita bisa tilik-tilik, itu ada faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan sebenarnya. Karena sebelumnya memang antara kelompok Shirley dan kelompok Tete Adit memang kita udah sepakat bahwa untuk logistik yang besar memang jangan dua-duanya terambil oleh satu kelompok. Namun mungkin di sana terjadi menurut saya faktor ketidaksengajaan ya. Karena pada saat itu giliran Ivan dan Mang Ade, karena mungkin mereka membuat faktor ketidaksengajaan pada saat mereka baik, tapi ternyata Puput sudah menjatuhkannya duluan. Jadi ya mungkin ada faktor ketidaksengajaan kalau saya bilang sih. Kalau dari sisi Edu sebenarnya ada yang salah nggak? Misalnya ketua kelompok salah milih teman atau apa dari sisi yang seperti itu? Ini dalam games kita menentukan seseorang di mana dia ditempatkan pada bagian pertama atau kedua. Pasti ya namanya juga kita memilih orang pasti ada salah ada tidaknya kan. Tapi kembali lagi faktor luck juga menentukan gitu. Dan faktor kemampuan kita sebagai anggota kelompok juga menentukan. Memang sih kalau saya nilai memang Puput kalau dibilang lemah ya dalam anggota kelompok kita gitu. Edu. Oke. Satu lagi Tina, ini ada facts untuk kamu dari Bogor. Yeah. Untuk Edu, terus perjuangkan cintamu, jangan pernah menyerah. Diana memang pantas untuk dicintai. Dia adalah bunga di rumah petir. Saya dukung kamu dari Bogor.
Oke, tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Tidak perlu Terima dijawab. kasih. Tepuk tangan untuk Edu dari Jakarta. Oh ya, Oke. terima kasih buat pendukung saya udah meng-SMS saya dan menelpon saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Tidak perlu kamu jawab tapi lakukan. Ya, pemirsa, saat ini saya akan bacakan untuk 3 posisi paling bawah untuk sementara ini. Dan ternyata setelah saya dapatkan informasinya, terjadi kembali perubahan untuk 3 posisi paling bawah berdasarkan polling dari Anda, SMS maupun premium call. Untuk Atma, Anda boleh bergeser dengan posisinya Mang Ade. Karena Anda di posisi ke-10 dengan 6,98%. Mang Ade, Anda boleh bergeser posisinya dengan Edu. Karena Edu ada di posisi ke-9 dengan 7,39%. Catur, Anda bisa ganti posisi dengan Puput. Betul. Karena Anda bisa kembali ke tabung. Puput silakan. Puput ada di posisi ke-11 dengan 6,90%. Ya pemirsa, sekali lagi untuk 3 posisi paling bawah untuk saat ini ditempati oleh Edu, Atma, dan juga oleh Puput. Sekali lagi kami ingatkan bahwa setiap detiknya itu terus berubah tergantung dari dukungan Anda pemirsa. Siapakah yang Anda dukung di 9669? Jangan lupa untuk dukung mereka, ketik PT spasi baru kemudian penghuni favorit Anda. Dan Anda juga bisa menelpon di 0809 101 0809. Ingat bahwa di akhir acara saya akan umumkan 10 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah total 10 juta rupiah. Dan juga Anda mempunyai kesempatan untuk memenangkan hadiah lainnya yaitu 6 unit motor, 6 buah handphone, dan juga hadiah lainnya yang totalnya adalah ratusan juta rupiah. Iya. Pastinya jangan lupa untuk SMS sebanyak-banyaknya dan juga telepon di premium call. Pemirsa, masih banyak sekali penghuni yang masih akan kami panggilkan ke hadapan Dewan Juri. Untuk itu Anda masih punya kesempatan untuk fax, layangkan pertanyaan Anda ke nomor 719900948 atau Anda juga bisa SMS di nomor yang sama untuk mendukung penghuni favorit Anda yaitu di 9669. Namun formatnya adalah PT spasi baru kemudian pertanyaan Anda, dan pertanyaan paling bagus akan kami bacakan pada minggu depan. Dan pemirsa, kali ini terimalah persembahan dari Raja. Kasih aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Kau diam, kau tersenyum padaku di saat aku salah. Jangan pernah dustai hati. Bila memang sudah tak cinta lagi, percuma bila terus bersama, pastikan terpisah. Tulus hatimu mencintai aku, bila aku pernah menyakiti hatimu, maafkan aku, lupakanlah aku, bila itu maumu. Tulus hatimu mencintai aku, bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku, lupakanlah aku,
namun jangan tinggalkan cintaku. Boleh minta tangannya ke atas yuk semua yuk. Jangan pernah dustai hati. Bila memang sudah tak cinta lagi, percuma bila terus bersama. Pasti kau terpisah. Nobody. Tuluskanmu mencintai aku, bila aku pernah menyakiti hatimu, maafkan aku, lupakanlah aku, bila itu mau. Tuluskan dirimu mencintai aku, bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku, lupakanlah aku, namun jangan tinggalkan cintaku. Tuluskan hatimu mencintai aku. Tina Zakaria masih terus bersama Anda pemirsa di penghuni terakhir 2 ekstradisi. Dan langsung saja tanpa basa-basi saya akan panggilkan penghuni selanjutnya, yaitu yang berasal dari Bandung. Kita sambut Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para juri, selamat malam pemirsa yang ada di studio, selamat malam kanggo mama sareng bapak sareng keluarga, selamat malam untuk Indonesia. Silakan berdiri untuk orang tuanya Wulan, silakan berdiri. Papa Mama Wulan. Maaf dipotong sebentar. Kita goyang semuanya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku tetapkan ku dendang, menggoyangkan hati setiap pesan, hilangkan rasa duka yang dalam pertemuan. Di udara tertenang dari hati penggemarnya. Walau malam gelap tiada berbintang. Oke, kita goyang yuk. Laguku takkan hilang walau badai menerjang dan hadir di sepanjang zaman. Hatiku kan bahagia bila kau merasa bergoyang kaki bersamanya. Thank you. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku tetapkan ku dendang, menggoyangkan hati
setiap insan. Hilangkan rasa duka yang bergerak nadanya di udara, bergerak bergerak di hati pendengar. Thank you. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku tetapkan ku dendang. Hilangkan hati setiap insan, hilangkan rasa duka yang bergerak nadanya di udara, bergerak bergerak di hati pendengarnya. Walau gelap tiada berbintang. Laguku takkan hilang walau badai menerjang dan hadir di sepanjang zaman. Hatiku kan bahagia bila engkau merasa menggoyang kaki bersamanya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku tetapkan ku dendang. Goyangkan hati setiap insan, hilangkan rasa duka. Bergerak nadanya di udara, bergerak bergerak di hati pendengarnya. Bergema bergema nadanya di udara, bergerak bergerak di hati pendengarnya. Sekali lagi pemirsa, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Liza Natalia dengan Laguku. Lewat lagu, dengan mendengarkan lagu, pemirsa, bahwa bisa mendatangkan inspirasi untuk berkarya. Dengan menikmati lagu pula, bisa menenangkan jiwa dan bisa mengurangi stres jika kita mengalami stres atau berbagai macam tekanan. Namun tidak bagi para penghuni yang hidup di rumah petir, karena mereka tidak boleh mendengarkan atau menikmati lagu kecuali saat di malam ekstradisi. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memanggilkan penghuni asal Surabaya. Kita sambut Catur. Bismillah. I love you all, I love you Indonesia. Kita licin, jadi harus pelan-pelan. Hati-hati Catur, nanti haknya lepas lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf, sepatunya baru jadinya agak licin dan agak nggak cukup, jadinya agak gimana gitu. Oke, selamat malam buat para dewan juri. Selamat malam buat seluruh pemirsa yang hadir di studio. Selamat malam juga pemirsa yang di seluruh Indonesia. Saya juga mau menyapa bapak saya. Selamat malam. Salam buat keluarga yang ada di Surabaya. Tolong bilang saya terlalu mencintai mereka semua. Oke. Dan saya juga pengen menyapa teman-teman saya yang hadir tiap minggu. Terima kasih. Teman-teman dari Petir 1 dan Petir 2. Ado untuk Mbak Wati, terima kasih banyak sekali. Dan selamat malam Mbak Tina. Selamat malam. I love you all, I love you Indonesia. Catur, tahukah Anda bahwa orang tua Anda hadir pada malam hari ini? Iya, itu bapak saya. Yang mana papanya? Silakan Bapak. berdiri untuk Bapak. Iya. Ganteng ya bapakmu? Catur juga ganteng kok Mas. Silakan Dewan Juri. Jadi tersipu gitu. Oke, malam Catur. Ini Malam Mbak Monica. ya, harus membeli salam nih kepada Leonardo DiCaprio. Begitu yang ditulis di fax ini. Katanya dia, saya sangat simpati kepada Catur yang selalu ceria kayak anak TK. Ya. Aduh, terima kasih sekali buat Leonardo DiCaprio itu. Jelas Terima salah kasih ya. sekali. Kalau anak TK segede ini bubar sekolah. Itu dia yang saya pengen ngomong loh kan.
Oke Catur, Baik. waktu kemarin ada tamu di Rumah Petir, ada Nia dan Niati, dan ini ada pertanyaan bahwa kamu menanyakan tentang perbedaan usia dalam perkawinan. Kenapa? Kamu punya cowok yang 10 tahun lebih tua atau 20 tahun? Enggak juga. Saya kan sebelum masuk sini juga agak mencintai dunia pertelevisian. Jadi gosip segala macam saya juga ngikutin. Saya cuman memang saya nggak mengikuti Mbak Nia dan Niati dan suaminya itu secara lengkap dan jelas. Saya cuman tahu aja kalau mereka beda usia gitu. Dan saya pengen aja menanyakan itu gitu. Pengen ada tahu hubungannya sama ininya kamu, aja nggak ada tips-tipsnya. Oh nggak ada sama sekali. Saya ini para penonton siapa yang mau menunggu saya kurus silakan daftar. Sampai udah jadi tua kali itu. Oke Catur, kamu tahu nggak kalau teman-teman kamu tuh sebenarnya tidak begitu suka dengan suara kamu yang sering teriak-teriak? Oh iya tahu, ya baru tahu kemarin ketika ada protes dengan keras. Saya jadi memang 2 hari ini saya jadi introspeksi diri. Wah benar-benar introspeksi diri saya. Pelajaran berharga banget buat saya gitu. Bahwa saya harus sedikit mengerem dan saya harus tahu. Ini udah ngerem nih. Yang segini enggak juga, tetap. Enggak, saya harus ngerem. Saya harus tahu waktu dan segala macam suasana dan sebagainya. Kapan saya harus teriak, kapan enggak, kapan saya harus mengeluarkan suara saya dengan volume yang full atau enggak, itu saya harus benar-benar pelajari semua itu. Itu bagian dari introspeksi. Ya. Yap, betul. Apakah juga menimbang badan setiap hari? Enggak, Nggak ada tidak timbangan, diperbolehkan. Nggak ada Nggak ada timbangan. timbangan, iya. Tapi kayaknya saya Timbangannya naik. selalu protes kalau Catur naik. Iya. Kan nimbang badan perlu cukup gelantungan di jemuran juga bisa. Oh kalau patah berarti ini gitu. Ya, itu. Naik lagi. Oke Catur, kenapa kamu membela Diana? Apakah kamu merasa bahwa di malam ini kamu bisa diselamatkan oleh Diana? Enggak juga, saya dari awal saya sudah bilang sama Diana ketika saya menyelamatkan Diana. Saya menyelamatkan dia karena saya memang benar-benar pengen memberi kesempatan buat Diana. Tuh, saya jadi saya benar-benar nggak pengen hitung-hitungan dengan Diana atau semacamnya. Saya nggak pengen itu. Saya cuman waktu itu ngelihat ya mungkin ini nggak tahu ya suatu kebaikan saya atau keburukan saya. Saya sering sekali terlalu berempati atau terlalu bersimpati kepada orang gitu. Tur, kamu nyanyi nggak malam ini? Mau? Boleh. Coba deh kamu nyanyi. Tapi nggak pakai di depan ini ya, soalnya saya takut jatuh. Jadi di sini aja. Oke, situ aja. Langsung. Kambang goyang, kambang melati, pakaiakan di malam arba, penggantinya sudah batimu, ada turang mandi-mandi. Ulai kambang-kambang melati, kambang goyang di ujung galuh, emas kuning pakaian putih, adat kawin dalam istana. Oke, tepuk tangan untuk Catur dari Surabaya. Mayang dan Cukup. Umpatakan larut baju. 5 detik lagi. Adat kawin dalam istana. Lebih dipercepat. Nggak boleh soalnya kalau nggak dihabisin. Maaf, waktu Anda sudah habis. Tepuk tangan untuk Catur dari Surabaya. I love you all, I love you Indonesia. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Catur saat prosesi pengangkatan bos Gobin ya waktu itu ya. Berkali-kali dinyanyikan. Ya. Ternyata Catur itu bukan hanya makan susah dihentikan, nyanyi pun susah. Iya, betul sekali. Dan selanjutnya adalah kita panggilkan penghuni asal Surabaya, Atma. Assalamualaikum. Saat ini saya berbahagia sekali kedatangan rombongan dari Sidoarjo, Diva, ada Vita, Erlina Production, kemudian Shevin dan Dinan Faris dari Esmo Jakarta dan CFC Jember. Terima kasih dukungan dari Kutai Samarinda, Surabaya, dan
penonton seluruh di sini, serta selamat malam Dewan Juri. Selamat malam, Atma. Kamu keren ya. Ya, biasa aja. Sebelum saya tanya, kebetulan saya nggak juga tiap minggu ngikutin. Kita lihat dulu tayangan di screen ini. Tidak ada aturan, tapi bos mempunyai hak. Ingat itu, Atma. Tapi kan bos Apalagi teriak-teriak, seperti kamu kan teriak-teriak. Atma! Gitu. Emang gak enak? Catur! Emang gak enak digituin? Aku sudah pelan-pelan kan? Ngomong keras. Ya keras aja, Atma. Kan aku sudah bilang awalnya. Kok nggak keluar sih? Kok nggak keluar? Kenapa kok nggak keluar-keluar? Suaraku memang seperti itu. Makanya Kenapa itu, juga kalian nggak keluar? Kita punya latar belakang sendiri-sendiri. Oke, Atma, kalau kita lihat tayangan tadi, Anda yang pertama nyaris seperti mau adu fisik gitu ya. Mentarik-tarikan seperti apa itu kalau kayak dua lumba-lumba yang berperang. Smackdown di dalam air. Yang kedua berbeda pendapat. Sebetulnya kan Anda sama-sama satu daerah ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Tidak bisa berkoalisi seperti orang lain lalu bubar lagi? Daerah tidak menentukan, tapi yang pasti kebersamaan dilihat dari visi atau sikap yang mungkin sama. Tetapi saya orangnya pendiam sekali, dan apabila saya marah berarti itu sudah kelewat batas biasanya. Seperti itu. Apalagi kulit tergores saya nggak masalah, tapi hati tergores saya akan marah. Dan waktu di kolam renang itu kelihatannya Catur marah betul sama Anda. Iya. Anda marah juga? Adakah yang tergores? Saya bisa saja marah, tapi mungkin saya masih bisa memaafkan. Soalnya kan di kolam renang itu dingin, sehingga darah kan bisa lebih dingin daripada Betul kali ya. di darat gitu ya. Iya. Nah, kemudian kamu ini orangnya cukup kuat di dalam setiap permainan atau dalam game ini. Apakah masalah ini bisa menjadi bahan pertimbangan jika kamu nanti jadi pemegang kunci misalnya? Bisa jadi, tapi kuat atau tidaknya tidak menentukan untuk menjadi pemegang kunci untuk di petir ini. Atma, ini saya bertanya kepada kamu nih, mewakilin ada facts yang mempertanyakan bahwa para pria di petir 2 kurang cukup tough. Ya, kalau di petir 1 kita punya 2 karakter pria yang sangat kuat, yaitu Yohan dan Mahdi. Tetapi di petir 2 mereka mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah yang perempuan. Ada komen? Saya kira kekuatan tidak dilihat dari segi performance kali ini. No, mereka tidak mempertanyakan itu. Kalau performance, oke, Anda jantan sekali. Tetapi masalah fighting spirit. Ya emang, saya melihat sih dari sisi cowok yang sekarang lebih kurang fight seperti yang Mas Helmi katakan Mahdi atau Yohan. Tapi ya keadaannya seperti itu. Tapi mereka mempunyai semangat yang tinggi. Yang tinggi kali ya. Oke, cukup dengan juri, ada lagi? Cukup. Tepuk tangan untuk Atma dari Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan SMS Anda di 9669 maupun di premium call 080910100809 untuk 3 posisi paling bawah saat ini akan dibacakan oleh Dewan Juri. Silakan. Oh, oke. Edu, kamu nomor 9 sekarang. Posisi 9 sekarang. Oke, di catatan saya, Edu, Anda boleh bergeser sekarang ke dalam tabung. Oke, dan penggantinya adalah satu kota dengan Anda. Adit.
Baik, dan di Atma. Atma, Anda juga boleh kembali ke dalam tabung. Terima kasih. Oke, trennya menarik. Anda juga akan digantikan oleh rekan satu kota Anda, Catur. Hati-hati Catur. Bismillah. Ya. Oke. Tak ting tung ting, tak ting tung. Oke. Lagunya begitu lagi. Oke, Puput. Anda masih ada dari Semarang di sana? Tidak ada. Bule udah keluar ya. Tapi oke, Anda tetap di dalam tabung. Masuk ke tabung. Dan penggantinya juga yang berasal dari satu kota, satu orang saja, itu Gobin. Oke, silakan Tina. Jadi sekali lagi pemirsa, untuk posisi 3 terbawah untuk sementara adalah Adit, Catur, dan juga Gobin. Jangan lupa untuk dukung mereka sebanyak-banyaknya di 9669 maupun di 0809 101 0809. Setelah ini akan ada 2 penghuni lagi yang akan ditanya oleh Dewan Juri. Jadi apapun yang Anda lakukan, jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir 2 ekstradisi. Jujur semua yuk, tangannya yuk. Bisa minta tangannya ke atas, yo. Duhai kekasih, pujaan hatiku, dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Mana suaranya, jujurlah pada. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama.
suaranya sekali lagi. Yang kencang dong. Buktikan kalian jujur. Tuh, jujurlah pada. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Tangannya boleh ke atas. Terima kasih kalian semua orang yang jujur. Selamanya. Selamanya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raja. Dengan jujur. Kalau boleh berkata jujur bahwa berat memang untuk melepas kepergian salah satu penghuni di setiap malam ekstradisi. Bukan kata saya, namun kata penonton dari penghuni terakhir ini. Namun ini adalah acara penghuni terakhir di mana satu persatu penghuni akan terekstradisi sampai akhirnya kita mendapatkan sang penghuni terakhir 2. Siapakah dia kira-kira? Siapa? Penonton? Penonton siapa? Ivan? Gobin? Untuk itu jangan lupa SMS sebanyak-banyaknya di 9669 maupun telepon di premium call 0809 101 0809. Karena sesaat lagi SMS maupun premium call akan kami tutup setelah penampilan dari 2 penghuni berikut ini. Langsung saja dari Makassar kita panggilkan Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Ya, terima kasih atas dukungannya. Selamat malam buat pemirsa di studio dan di seluruh Indonesia. Selamat malam Dewan Juri. Malam. Dan ucapan terima kasih pada seluruh keluarga. Ya Umi, doakan Ivan selalu seperti biasa. Ya, dan terima kasih kepada seluruh keluarga di Jakarta, Gorontalo, Palu, Manado, Ternate, dan seluruh Indonesia. Oke. Selamat malam Ivan. Selamat malam. Ini mungkin minggu yang cukup berat dari pemirsa kamu karena dari sebagian facts yang masuk dan rata-rata ini laki-laki justru mengharapkan kamu untuk lebih introspeksi diri terhadap wanita karena mereka menganggap tingkah kamu mengebrak meja dan sebagainya adalah sangat tidak mulia. Bagaimana Ivan menanggapi hal itu? Iya, betul sekali. Ketika akal pikiran kita berjalan pada saat itu mungkin itu tindakan yang tidak mulia. Namun saya sportif sebagai manusia biasa yang sudah tahu mempunyai emosi yang labil dan itu tujuan saya itu untuk menghentikan suatu masalah yang sebenarnya sudah selesai tapi diperpanjang lebar. Baik, kalau begitu kita lihat tayangan berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini saya mendapatkan Jumat kelabu di mana saya duduk di posisi yang ke-11 gara-gara ini Shirley dengan kunci. Jujur saja saya sangat membutuhkan
rumah itu 1/4 miliar untuk dijadikan kantor LSM anti seks bebas. Jika pemirsa masih menginginkan saya ada di sini, SMS saya sebanyak mungkin dimanapun dan kapanpun, karena saya tidak mengharapkan semua orang di sini menyelamatkan saya hanya mengharapkan pemirsa yang menyelamatkan saya, karena kalau sampai saya duduk di kursi ekstradisi, kemungkinan besar Shirley akan mengekstradisi saya. Oke, Ivan, kita lihat sikap kamu tadi yang melempar jerami ke arah punya Shirley gitu ya. Kenapa sebenarnya kamu ingin menjadi pemegang kunci juga atau kamu? Tentu saja, semua yang bertanding pasti ingin menjadi pemegang kunci, dan ya itulah luapan kekesalan saya karena hampir sedikit, tapi ya kan baru kali itu saya mendapatkan kesempatan ke grand final. Sebelumnya memang saya belum pernah. Kalau Jadi terhadap Shirley-nya sendiri bagaimana kamu? Sebenarnya perasaan kamu yang sungguhnya terhadap Shirley sendiri bagaimana? Semestinya saya biasa-biasa saja, cuma dia orangnya memang suka meledak-meledak kayak saya dan tahu ledakan dengan ledakan bisa jadi gimana, kayak gitu. Kalau dijodohin cocok kali ya? Malah mungkin 3 hari kemudian rumahnya langsung meledak. Karena bom waktu. Mestinya nyari Wulan lah kamu, Van ya? Kira-kira bisa dipertimbangkan. Wulan langsung ngantuk di atas itu kita lihat. Oke, Ivan, balik kepada Shirley. Kenapa sampai ada pernyataan bahwa kamu merasa bahwa Shirley mungkin aja akan mengekstradisi kamu? Iya, sangat mungkin karena saya selalu berselisih dengan dia dalam hal-hal yang kecil dan dengan hal-hal yang besar juga. Kemudian saya melihat dia itu orangnya objektif dalam artian kira-kira bisa saja dia akan mengekstradisi semua laki-laki duluan dan termasuk saya. Karena saya merasa termasuk saingan dengan dia. Seandainya Ivan yang menjadi pemegang kunci, apakah memang juga Shirley target utama Anda? Oh, bisa jadi. Pasti. Wah. Tapi ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Artinya, kecuali Shirley saja yang duduk di situ sendiri. Tergantung di sisi Shirley siapa. Kalau diapit oleh 2 pria, sudah ya, pasti. Boleh juga. Kenapa tidak? Oke, cukup dengan juri. Cukup. Satu pertanyaan yang dijawab secara singkat. Seandainya Iya. Anda duduk di kursi calon terekstradisi, apakah Anda yakin akan diselamatkan oleh bos Diana? Kayaknya saya kurang yakin karena saya kurang dekat dengan bos Diana dan saya juga tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Apakah Anda punya feeling akan diekstradisi oleh Shirley seandainya Anda duduk di kursi calon terekstradisi? Tidak. Saya optimis tetap bisa lanjut terus. Oke, tepuk tangan untuk Terima rasa kasih. optimis dari Ivan. Balik lagi pemirsa bahwa setiap saat kami terus mengumumkan siapa yang menempati 3 posisi paling bawah, namun masih belum ditutup. Karena SMS masih terus kami buka maupun di premium call 0809 101 0809. Untuk sementara posisi yang paling rendah, 3 terendah adalah ditempati oleh Adit, Catur, dan Gobin. Mungkin saja nanti masih bisa terus berubah karena sesaat lagi SMS maupun telepon di premium call akan kami tutup. Ya, sesaat lagi. Untuk itu SMS dan teleponlah sebanyak mungkin untuk mendukung penghuni favorit Anda. Dan selanjutnya kita akan panggilkan penghuni terakhir yang akan diinterview oleh Dewan Juri, Gobin dari Denpasar. Gobin. Oke, Gobin tahan dulu. Pasti Anda ingin mengucapkan selamat pagi. Ya, tahan dulu ya untuk segala macam sambutan dari Anda. Sekali lagi kami ingatkan sesaat lagi SMS maupun telepon di premium call akan kami tutup sesaat lagi setelah penampilan Gobin. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria dan Gobin dari Denpasar. Silakan dengan selamat pagi Anda. Oke, selamat pagi penonton. Selamat pagi keluarga tercinta, teman-teman yang selalu hadir di sini dari KKS Melati. Tetap sebarkan virus sehatnya dari Road Track Club, Mahesa, Kapasitar, dan seluruh relawan di seluruh Indonesia. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, tapi kita bahagia dari apa yang kita berikan.
Sebelumnya ibundanya Gobin silakan berdiri sejenak. Ibu adik dengan kakak. Oke. Mana supporternya Gobin? Ya, silakan Dewan Untuk Juri. Dewan Juri, Wilujeng Morning. Wilujeng morning juga. Selamat pagi Gobin. Good morning. Saya tadi tanya sama Helmi, kebetulan saya tidak begitu paham. Kenapa Anda selalu selamat pagi? Sudah minggu lalu dijawab bahwa pagi adalah waktu yang paling penting dalam hidup kita. Bukan karena Anda begadang seumur hidup. Itu kata Gobin loh. Ada yang mengatakan bahwa malam adalah bagian yang paling penting. Tanya Monica. Dan Anda relawan ya, saya dengar ya. Dan selama 100 hari Anda rela untuk tidak menjadi relawan. Sehingga masuk di dalam ini. Yes. Dan pertanyaannya barangkali sebelumnya dulu sebelum Tika terekstradisi, Anda tuh cukup dekat dengan Tika dan Puput. Wow, ya. Begitu menurut kabar dan menurut yang kita lihat. Dan setelah Tika terekstradisi, maka Anda justru sekarang menjauh dengan Puput. Ada apa? Kenapa? Apakah tidak ada penengah yang sementara Anda juga sebagai biasanya selalu menjadi juru damai, juru runding, ya tidak termasuk merundingan GAM, tapi paling tidak Anda mendamaikan setiap orang yang friksi atau yang berselisih. Apa belum dapat orang yang bisa menjadi penengah atau Enggak, sama sekali enggak. Apakah kita jauh? Sama sekali tidak terbukti. Jauh dalam arti fisik mungkin karena Puput mungkin di atas, saya lagi di bawah atau gimana, tapi nggak pernah gantian, kamu di atas atau Puput di bawah gitu? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya, kamar cewek. Kamu bilang tadi Puput di atas, kamu di bawah. Woman on top. Oh. Itu judul film, definitely ya. Dewan Juri, waktu untuk Gobin sudah habis. Mohon maaf, ada lagi? Mungkin Ada dong. secara singkat saja. Kamu belum menemukan pengganti Tika di rumah? Masih ada catur sebenarnya? Semua teman-teman semua bisa menggantikan yang lainnya, no problem, siapa aja. Saya berbagi dan sharing dengan yang lain, no problem. Oke, baiklah, waktu untuk Gobin sudah habis. Tepuk tangan untuk Gobin dari Denpasar. Sekali lagi berdasarkan polling yang saya bacakan beberapa saat yang lalu, 3 terendah ditempati oleh Adit, Catur, dan Gobin. Dan untuk saat ini, untuk Anda yang ingin mendukung penghuni favorit Anda, sudah kami tutup. Baik di SMS maupun di premium call. Sesaat lagi saya akan bacakan siapakah yang duduk di kursi calon terekstradisi dan siapakah yang akan diselamatkan oleh Bos Diana. Tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, masih Anda menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria, dan saat ini saya harus menjalankan tugas saya untuk membacakan siapakah yang menempati 3 posisi paling bawah yang otomatis duduk di kursi calon terekstradisi sebanyak 3 penghuni. Salah satu di antara mereka akan terekstradisi tentunya. Dan untuk minggu ini 3 calon ekstradisi adalah di posisi ke-9 dengan 8,84%, Puput. Puput menempati posisi ke-9 berdasarkan SMS maupun premium call dari Anda. Dan di posisi ke-10 dengan 8,49% ditempati oleh dari Surabaya, Atma. Dan di posisi paling bawah berdasarkan SMS dan juga premium call dari Anda dengan 7,67%, penghuni asal Bandung, Bang Ade. Ya pemirsa, nampaknya ini adalah yang pertama kali bagi Atma dan juga Mang Ade duduk di kursi calon terekstradisi. Dan masing-masing akan menyebutkan evil wish atau kutukan apa yang akan mereka berikan kepada para penghuni yang masih tersisa di rumah petir seandainya mereka terekstradisi. Silakan Dewan Juri. Oke, Puput, Atma, Ade.
Ini semua pertama kali malam ini duduk di sini. Shirley yang langganan biasanya menjadi penentu Anda pada malam ini ya. Puput, Anda pernah menyelamatkan Shirley? Semuanya pernah, tiga-tiganya pernah menyelamatkan Shirley. Sementara Shirley hanya punya satu keputusan sekarang ya. Adek silakan berdoa terus. Puput, apa evil wish, kutukan yang Puput tinggalkan seandainya Puput harus terekstradisi? Ya, sungguh-sungguh sangat enak banget karena aku minta teman-teman buat berenang tiap hari. Enak benar, saya pikir itu bukan kutukan. Ya. Tapi kan kalau berenang tiap hari cuciannya juga banyak. Oh, berenang tiap hari dengan catatan bajunya ganti terus. Iya. Oke, supaya cuciannya banyak. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Pak Ming boleh ngambil satu Pak. Di situ ada, Anda kan hakim mahkamah, ambil satu Pak. Berapa harikah yang kita kabulkan? Lebih banyak, lebih sedikit? Ternyata lebih sedikit Pak Helmi. Ya. 2 hari. 2 hari. Oke, itu dia kutukan dari Puput, berenang setiap hari. Ya. Atma? Kutukannya? Tidur tanpa alas dan tanpa AC. Tidur? Tanpa alas dan tanpa AC. Tanpa alas, tanpa AC. Ya. Tidak, tanpa busana. Tanpa alas, tanpa AC. Ya. Berapa hari? 3. 3 hari. Pak Ming? Dendam. Nggak pakai alas, nggak pakai AC. Nggak pakai merem ya? Iya. Berapa Atma? 3 hari. Ya, 3 hari. Pas 3 hari. 3 hari. Oke, Diana didengarkan kutukan mereka dan Ade, Kang Ade? Makan mie instan tanpa bumbu selama 4 hari. Makan mie instan tanpa bumbu selama 4 hari. Tanpa bumbu. Hari. Tanpa bumbu. Oke. Saya kira makan mie instan dengan bungkusnya 4 hari. Oke, Bang Ade, 4 hari ya. 3 hari yang dikabulkan. 3 hari. Oke, Tika, saya pikir cukup. Ya. Dan pemirsa, Anda sudah dengarkan sendiri kutukan apa atau evil wish apa yang akan mereka berikan kepada para penghuni yang masih menempati rumah petir. Dan saat ini waktunya untuk Bos Diana untuk menentukan siapakah di antara mereka yang akan diselamatkan pada malam hari ini. Silakan Bos Diana. Bos Diana, Anda sudah mendengarkan kutukan apa yang mereka berikan seandainya mereka terekstradisi dan sepertinya Diana masih bimbang ya untuk menentukan siapa yang akan Anda selamatkan. Bagaimana Diana? Aku belum siap. Oke. Agar Anda lebih siap lagi, masing-masing dari calon terekstradisi dimulai dari Puput, kemudian nanti Atma dan Mang Ade. Silakan statement Anda. Jangan katakan bahwa balikan kata hati Anda, tidak. Berkatalah ya, agar kata-kata Anda bisa meraih hati sang bos. Silakan Puput. Bos, terima kasih buat kesempatan statementnya malam hari ini. Yang jelas satu hal, kita pernah ngomong-ngomong sesuatu dan saya harap bos pegang janji itu. Terima kasih. Oke, sudah cukup Puput. Singkat, padat, dan jelas. Atma, silakan. Bos, lakukan sesuai dengan hati nurani, bos, ya, yang tegar. Oke, itu aja. Selain itu, silakan. Selain itu, yang pasti saya banyak akan merealisasikan visi sosial saya, bos, untuk ke depan. Terima kasih. Bang Ade, silakan. Bos, minggu ini adalah minggu yang sangat menyenangkan bagi saya bahwa saya tahu kalau bos yang lemah lembut ternyata adalah bos yang sangat kencang ngomongnya. Bos harus tetap bersabar. Kedepannya kita akan saling berdoa, bos. Oke. Cukup Bang Ade? Cukup. Iya. Bos Diana, setelah Anda mendengarkan statement dari mereka,
Anda lihat dulu satu persatu. Puput, Atma, dan Mang Ade. Anda lihat satu persatu. Yakinkan hati Anda. Bulatkan keputusan Anda. Yakinkan keputusan Anda. Dan tentunya Anda akan memilih siapa yang akan diselamatkan setelah yang berikut ini pemirsa. Pemirsa, sepertinya kita sudah memberikan waktu yang cukup banyak untuk Bos Diana berpikir siapakah yang akan diselamatkan. Apakah Puput? Apakah Atma? Atau apakah itu Mang Ade yang akan diselamatkan oleh Bos Diana? Bos Diana, silahkan keputusan Anda. Oke, sebelum aku kasih keputusan, aku mau tekankan di sini Puput, memang Puput masih ada urusan untuk kuliahnya segala macamnya. Tapi Puput yang masuk juga ke sini berarti dengan konsekuensi Puput tahu itu semua. Untuk Atma, misi sosialnya itu memang penting banget. Dan untuk Mang Ade, aku selamatin Mang Ade. Pemirsa, seperti yang sudah Anda saksikan, yang diselamatkan oleh Bos Diana adalah Mang Ade dari Bandung. Untuk itu, sudah Anda ketahui bersama-sama bahwa yang masih terancam untuk terekstradisi adalah dua penghuni, Puput dari Semarang dan juga Atma dari Surabaya. Siapakah yang akan diekstradisi? Apakah itu Puput atau Atma? Langsung saja kita panggilkan pemegang kunci Shirley, diikuti oleh penghuni lainnya. Oke pemirsa, sebagai tanda bahwa apakah itu Puput atau Atma yang diekstradisi atau Shirley, nanti Shirley sebagai pemegang kunci akan menarik kalung yang ada di masing-masing dada dari Atma maupun Puput. Shirley, mohon Anda dengarkan baik-baik apa yang nanti Puput atau Atma katakan. Oke, untuk Puput dan Atma, Anda memiliki waktu yang sangat singkat sekali untuk menyatakan atau untuk memohon kepada pemegang kunci agar tidak terekstradisi. Silakan dari Puput. Shirley, terima kasih banget walaupun aku dekat sama kamu 1 minggu ini dan aku benar-benar salut dan tidak menyesal pernah menyelamatkan kamu. Satu hal bahwa take and give bukan berarti kamu harus menyelamatkan saya, tapi berikan yang terbaik untuk kita semua, aku dan Atma yang ada di sini. Kamu udah tahu apa yang kita omongin kemarin dan pegang janji itu. Terima kasih. Oke, Atma silakan. Oke Shirley, kamu telah membuktikan semangatmu pada minggu ini. Dan lakukan sesuai dengan hati nuranimu. Shirley. Oke. Sebentar dulu, bahwa seperti yang Mas Helmi katakan dan seperti yang Anda tahu pemirsa bahwa masing-masing baik itu Atma maupun Puput telah menyelamatkan Shirley pada minggu-minggu sebelumnya. Shirley tetap bertahan di sini pada malam ini, salah satunya adalah karena Atma dan juga Puput. Oke. Shirley, Anda berhak untuk bertanya satu pertanyaan kepada masing-masing, apakah itu Puput dan Atma, untuk memantapkan lagi pilihan Anda. Silakan. Oke, sebelum saya bertanya, saya akan menjelaskan. Saya akan take and give terhadap orang-orang yang baik terhadap saya. Tetapi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya take and give menurut Shirley maknanya sangat luas. Saya akan memberikan yang terbaik untuk orang tersebut, untuk dirinya.
Saya berterima kasih buat Atma yang telah minggu lalu menyelamatkan Shirley dengan begitu. Shirley mampu membuktikan bahwasanya Shirley juga seorang pejuang di rumah petir yang lawan diperhitungkan dan mendapat melakukan yang terbaik di sana. Tetapi menurut saya, Atma, kamu bukan yang lawan yang kuat buat saya dan buat Puput. Saya masih penasaran dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu, karena kamu belum pernah menunjukkan selama di rumah petir. Secara pribadi saya menyayangi semua teman-teman saya, tetapi kembali lagi, this is a game. Kita harus siap menerima segala konsekuensi yang ada di sini. Oke, Shirley, ternyata pemirsa bahwa bukan pertanyaan yang diajukan oleh Shirley kepada Puput maupun Atma, namun itu merupakan sebuah pernyataan. Shirley, silakan putusan Anda, siapakah yang akan Anda ekstradisi? Ternyata enak banget mengekstradisi orang, sumpah. 1, 2, gak jadi. Penasaran lo, penasaran semuanya. Oke. 1, 2. Baik. Oke, aku second dividend. Oke. Nggak bisa badan kamu lagi, Put. Gue pulang. Thank you. Oh iya. Tunggu aja. Put pulang kan, Put bilang apa tadi? Kamu nggak boleh jorok, kamu harus mandi. Karena aku benar-benar sayang sama kamu walaupun aku nggak pernah menunjukkan itu di depan kamu. Aku benar-benar tulus sama kamu. Nanti aku main ke rumahmu ya, ke ujung Berung ya. Yang penting walaupun aku galak sama kamu, aku benar-benar sayang sama kamu. Kamu nggak boleh jorok, kamu harus mandi ya. Belajar menghadapi tantangan, bukan cuma dari gue. Di luar sana orang lebih kejam. Di sini lo belajar. Belajar menghadapi tantangan sebisa lo. Papi, I love you. Gak boleh kecewa ya. Sarannya, aku pakai terus ya. Aku pasti pakai tim. Bos, terima kasih buat janjinya. Aku benar-benar cinta banget sama kamu. Karena kamu udah mengabulkan satu permintaanku yang benar-benar mungkin itu buat orang lain susah gitu. Terima kasih ya. Pemirsa, Puput adalah penghuni yang kelima terekstradisi untuk penghuni terakhir 2. Dari 5 penghuni yang sudah terekstradisi, hanya ada satu penghuni pria yang terekstradisi. Sementara selebihnya adalah 4 penghuni wanita. Berarti sejak malam ini Puput tidak bisa bergabung bersama rekan-rekan lain di rumah petir dan harus kembali ke kota asalnya, itu Semarang. Dan pemirsa, ini adalah pemenang 10 orang untuk mendapatkan total 10 juta rupiah. Selamat untuk Anda. Dan untuk jawaban kuis minggu ini adalah pertanyaannya, siapakah yang duduk di kursi calon terekstradisi minggu lalu? Apakah Mang Ade? Apakah Diana? Jawabannya adalah Diana. Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Beranda Penghuni Terakhir 2 dari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Tina Zakaria, selamat malam.
Saya minta maaf sama kau sebelum ini. Sandal, Ocha. Sandal ya. Terima kasih ya. Terima kasih. I love you. I love yang tiada tertandingi, dapatkan hati dan selalu bermohon kepada Ilahi. Terima kasih kepada yang bilang tidak pernah menanti.